Ya, maksimal 3. Tapi kan untuk Juldes nanti tidak. Oh, nggak pakai tugas tambahan ya, Pak? Oh, boleh lebih, Pak? Boleh lebih. Kalau misalkan 100% tugas tambahan gitu, misalkan. Nggak bisa dong. Nanti Ibu tidak melaksanakan tugas pokoknya. Oh, begitu ya, Pak? Ya, ini Harus tadi... harus ada persyaratan 70%, 30%. Oh. Tetap 70% tugas tambahan, 30% tugas 70% tugas pokok, 30% tugas tambahan. Oh, artinya berarti 30%. Kalau kita akumulasi minimal dalam 1 tahun, Mas, itu 37. Berarti kita untuk tugas tambahan bisa 10 gitu ya? Iya, betul. 0,7 kali 3, 11 lah. Iya. 11. Iya, sekitar 10. Yang untuk periode Juldes. ini ya, Pak ya? Juldes. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Selamat siang, Pak Bambang. Silakan Ibu Dewi Aulianti. Waalaikumsalam. Saya dari Universitas Terbuka, Pak. Ya. Kebetulan saya pengangkatan arsip Pak Arisai. Nggak kedengeran. Belum ada. Nih. Kebetulan SKN passing saya itu udah kabur. Lupa di off dia. Ya, silakan Bu Dewi lanjut. Saya kan melalui in-passing, Pak, untuk pengangkatan sebagai arsiparis. Oh, Ibu in-passing? Iya. Di SKN passing saya itu yang saya terima di SK-nya itu kan per 1 Oktober 2017. Nah, sementara dari UT-nya itu kita dapat surat tugasnya mulai 1 Januari 2018. Nah, untuk mau mempertanyakan untuk pengangkatan dari ahli muda ke madya itu kan butuh angka kreditnya itu 150 ya, Pak ya, kalau tidak salah ya. 100 ya, Pak? Iya. Tapi kemana sih lihat di materi itu 150, Pak? Yang 50 itu kalau madya mau naik ke atas. Oh, gitu. Yang saya mau tanyakan kan udah itu berapa tahun, Pak, untuk pengangkatan maksimal untuk kita mengajukan untuk kenaikan kayak semacam dupak gitu, Pak, daftar usulan kenaikan pangkatnya. Oke, udah Bu. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi mungkin Pak Alvan. Silakan. Ini banyak dari UB ini kayaknya. Apa karena saya ya? Kan saya kelahiran Malang, bukan ke sayanya ya. Ya silakan Pak Alvan. Terima kasih Pak Bambang. Ini agak ke depan Pak, kalau teman-teman tadi bicarakan hal yang sudah berlalu belakang, yang akan dinilai. Saya agak ke depan ini Pak. Saya artinya menyongsong fungsi saya sebagai arsiparis dengan semangat gitu Pak. Nah, 3 hal yang saya hadapi, saya dengan angka kredit dan golongan di jabatan saya, kedua institusi saya sebagai universitas, kemudian Andri sebagai penilai saya. Nah, kebetulan lagi giat-giatnya Pak di Universitas Brawijaya, terutama dengan surat edaran Kemendikbud untuk melakukan akselerasi dan vitalisasi di bidang arsiparis. Barusan ada surat edaran dari rektor untuk membentuk unit pengelola dan unit UK2 di setiap fakultas untuk mengefektifkan pengelolaan arsiparis. Dengan kondisi yang kami punyai Pak Bambang, dengan keterbatasan, saya menganggap ini sangat terbatas sekali, bahkan mungkin agak minim ya Pak yang kami punyai, baik dari sisi pengetahuan maupun sarpras. Kira-kira best practice apa Pak Bambang yang bisa saya lakukan agar langkah saya ke depan nantinya itu punya manfaat banyak demi institusi dan tidak menjadi sia-sia bagi saya pribadi di dalam mengembangkan jabatan dan fungsional saya Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya berat nih sebenarnya ini. Ya. Baik. Yang kedua Pak Zainal. Silakan Pak Zainal.
Makasih Pak Bambang. Polsub apa nih Pak? Politeknik Negeri Subang Pak. Oh, Satu-satunya di Kabupaten Subang perguruan tinggi negeri baru Pak. oh gitu ya. Oh, saya baru tahu nih. Baru 5 tahun berdiri Pak. Oh iya iya. Kebetulan saya satu-satunya arsiparis. Aduh. Penyetaraan lagi. Iya. Penyetaraan. Yang saya tanyakan ini Pak, arsiparis itu kan begitu saya diangkat arsiparis itu mungkin sama dengan rekan yang lain yang penyetaraan sekitar tanggal 23 Desember 2020. Nah, kalau mau naik pangkat atau naik pangkat ya Pak, tentunya nunggu 2 tahun dulu dan kemudian lihat angka kredit dan lain-lain. Tetapi yang mengganjal saya itu, kalau dilihat strukturalnya kemarin saya dari jabatan struktural, seharusnya Oktober tahun sekarang itu udah naik pangkat gitu Pak. Nah, apakah bisa naik pangkat yang reguler, mungkinnya itu yang namanya, bisa dilaksanakan dulu sebelum saya mengusulkan dengan jalur fungsionalnya begitu Pak. Itu saja yang saya tanyakan Pak Bambang, terima kasih. Ya, terima kasih. Pada 3 penanya, Ibu Dewi Aulianti dari UT, kemudian Pak Alvan dari UB, dan Pak Jenal dari Poltek Subang. Terkait dengan Ibu Dewi Aulianti yang diangkat melalui impasing, ya. 1 Oktober 2017 sudah muda. Kemudian 1 Januari 2018 nih Dilantik, Pak. baru dilantik. Ya. Dari Oke. UT-nya. Oke. Berarti sekarang jabatannya muda, Bu ya? Iya. Ya. Pertanyaannya berapa tahun lagi Pak kenaikan pangkat? Naik pangkat begitu Ibu Bapak sudah menjadi fungsional, maka kenaikan pangkat, kenaikan jabatan tergantung angka kredit yang diperoleh. Ya, bukan lagi menunggu duduk manis 4 tahun naik pangkat, duduk manis 4 tahun naik jabatan, tidak. Ketika Ibu menjadi fungsional, apapun ya, maka itu ditentukan dari angka kredit yang diperoleh. Nah, dengan SKP memang rata-rata paling cepat 3 tahun atau 3,5 tahun, atau rata-rata normalnya 4 tahun lah. Ya. Jadi itu semua tergantung dari pengumpulan angka kredit Ibu Bapak kepada tim penilai, kemudian tim penilai mengeluarkan PAK-nya, penetapan angka kredit, barulah itu menjadi persyaratan untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan. Nah, kalau kenaikan jabatan ditambah satu lagi, wajib lulus uji kom, uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu kewenangan dari pembina jabatan fungsional, dalam ini adalah Arsip Nasional. Artinya, Ibu Bapak yang akan naik jabatan, apakah mau ke Madya, ke Muda, ke Pertama, dan seterusnya, itu uji kom. Ya, uji kom mendaftar ke Arsip Nasional. Melalui siar nanti bisa, daftar siar itu bisa. Atau selain itu, uji kom itu bisa dilaksanakan kolektif. Artinya apa? Katakanlah Kemendikbud mengadakan uji kom Arsiparis. Sudah terkumpul beberapa Arsiparis PTN, kemudian ingin mengadakan uji kom. Nanti Kemendikbud tinggal bersurat pada kami, meminta asesor, meminta materi ujinya, ya. Tapi penyelenggaranya adalah Kemendikbud, ya. Apa Mohon maaf, Pak. Kebetulan kemarin dari UT sendiri kita mengadakan semacam sertifikasi, tapi untuk pengelolaan arsip dinamis, Pak. Itu termasuk uji kom ya, Pak? Oh bukan. Oh bukan, beda Itu lagi. Hanya menambah kompetensi aja, menambah pengetahuan kompetensi Ibu dalam bidang pengelolaan arsip dinamis. Kalau uji kom ya namanya ya uji kom. Jadi sertifikasi uji kompetensi naik jabatan. Nah, itu yang dipersyaratkan bagi Ibu Bapak yang akan naik jabatan. Ya, yang pertama mau ke Muda, yang Muda mau ke Madya, Madya mau naik utama. Tapi jangan gugup dulu lah, uji kom itu gampang kok ya. Jadi lebih baik Ibu Bapak kemarin aja 2 kali Pak saya. 2 kali nggak lulus. Enggak sih, yang pas kedua alhamdulillah lulus. Oh ya, ya biasalah itu.
Ya, jadi kalau nggak lulus pertama bukan berarti ibu bapak nggak ada kesempatan, masih bisa mendaftar lagi untuk ikut uji kom. Itu ya Ibu Dewi. Terima Kemudian kasih yang Pak Bambang. terima kasih Bu. Kemudian Pak Alvan dari UB. Bagaimana membentuk UK2 di setiap fakultas? Tentunya ini perlu ada pemikiran yang sama dari para petinggi di UB. Ya, di mana-mana memang minimal setiap lembaga atau setiap instansi ada UK, unit Kasipan. Tetapi unit Kasipan itu dapat dilakukan secara berjenjang. UK1, UK2, atau bahkan UK3, bila mana diperlukan. Nah, itu tergantung dari kebutuhan. Nah, UB di mana semuanya satu lokasi, ya, lokasi yang saya tahu persis karena saya mainnya dulu di UB, biar keren, padahal saya bukan lulusan UB gitu ya. Jadi saya mainnya ke UB aja biar dibilang anak UB, padahal bukan gitu ya. Nah, itu satu lokasi kan, nggak ada UB yang lain kan. Saya nggak tahu sekarang apakah UB ada tempat yang lain. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. UB Kediri, Jakarta. Waduh. Wah, itu Banyak Pak, agak sembun. UB yang Jakarta itu yang S2-nya itu kan. Iya. Iya itu, tapi itu kan menjadi diskusi juga di Dikbud itu kan, apakah perguruan tinggi diperbolehkan membuat apa namanya cabang pembantu. ya ini sebenarnya aja ya. Oke. Jadi UB itu ada di sana. Artinya dimungkinkan tidak perlu ada UK2. Ya. Jadi faktor membentuk UK2 itu bisa tergantung lokasi, bisa tergantung volume arsip yang diciptakan, ya. Bisa juga tergantung sumber daya manusia dan prasarana. Ya, yang jelas dengan UB ini sekarang mahasiswa terbanyak di Indonesia loh. Ya, UB itu saya kaget sekali saya bilang gitu. Wah, UB mahasiswa terbanyak setiap tahun paling banyak lah di Indonesia. Nah, artinya apa? Dengan semakin banyak mahasiswa, arsip yang tercipta udah banyak. Ya, artinya bisa saja dimungkinkan ada UK2. UK2, UK1-nya tetap di rektorat di bawah biro umum, ya. Atau juga UK1-nya bisa di UPT. UPT Kasipan. Saya kurang tahu persis karena udah lama nggak ke Malang. Ya. Apakah UB sudah punya apa tadi? UPT arsip? Belum Pak. Belum. Oh, ya. UPT belum. LKPT Saya tadi udah Ya, sedia putih yang ada sayurannya. Berarti masih di bawah biro umum ya? Iya. Ya. Nah, biro umum itulah sebagai UK1. Jadi kalau memang mau dibentuk UK2, berarti di setiap fakultas ataupun di setiap UPT. Ya, UPT-nya UPT menjadi UK2, kemudian apa namanya fakultasnya menjadi setiap fakultas ada unit Kasipan menjadi UK2. Ya. Nah, tapi kalau menurut saya karena belum ada apa tadi KKPT-nya kayaknya agak berat juga nih dia membentuk UK2. Ya. Nah, untuk membentuk UPT arsip memang kan harus izin dari Kemendikbud ya. Terbatas juga setiap perguruan tinggi paling banyak berapa UPT, ya kan? Nah, saya ambil contoh mungkin ada teman-teman di sini yang dari Pajajaran ataupun IPB ya. IPB itu menggabungkan UPT Perpustakaan dan UPT Kasipan. Ya. Jadi UPT Perpustakaan dan Kasipan. Ya. Karena kan dibatasi UPT setiap PTN kan tidak boleh tidak begitu aja diizinkan. Nah, tapi kalau di Pajajaran dia berdiri sendiri UPT arsip, di UI berdiri sendiri, di UGM berdiri sendiri UPT arsip.
Nah, itu tergantunglah kebijakan dari pimpinan UB. Nah, yang jelas kalau ada UPT arsip, ya berarti dimungkinkan adanya UK2, unit arsipan 2. Karena sudah dibagi-bagi tuh tugasnya, habis fungsinya, sehingga tidak membebani ibu bapak yang ada di biro umum. Ya. Nah, ini yang artinya butuh diskusi yang mendalam dengan pimpinan di UB. Ya syukur-syukur kalau ingin berdalam bisa mengundang dari pihak Andri menjelaskan tentang LKPTN ya. Syukur-syukur lagi saya yang diundang gitu ya. Iya. Ya ini cuma sebagai gambaran aja ya. Karena Iya, Pak. tidak mudah juga meyakinkan pimpinan yang boleh dibilang nggak semua orang paham tentang arsip kan. Iya, betul, Pak. Ya. Ini agak berat ini. Tidak semua orang pimpinan memahami arsip fungsinya apa gitu ya. Jadi untuk meyakinkan mereka dibutuhkan orang yang expert di bidang kearsipan untuk menjelaskan. Nah, yang jelas bisa saja UB dibentuk UK2, tetapi dengan kondisi yang sekarang di mana UPT arsipnya masih dirangkap oleh biro umum, nanti cukup apa namanya? Cukup berat. Ya. Saya nggak tahu di struktur organisasi di fungsinya itu apakah pendokumentasian arsip-arsip yang ada di fakultas itu penanggung siapa? Nggak ada, Pak. Jadi kenapa kita menghimbau atau mengajukan ke pimpinan untuk pembentukan UK2? Karena karakteristik dari fakultas walaupun dalam satu area itu manajemennya berbeda dan gedungnya pun berbeda. Volume dan aktivitas tahapannya berbeda-beda. Makanya dibentuk UK2 itu biar terkoordinir di masing-masing fakultas, dikelola di sana, kemudian di UK1 walaupun memang belum dibentuk UPT atau LKPT, tetapi di peraturan rektor tentang penyelenggaraan kearsipan itu sudah disebutkan untuk UK1 dan UK2. Jadi ada penamaannya saja, tapi realisasi pekerjaannya belum. Kemudian untuk penyesuaian SOTK yang baru, Mas Alvan, ini saya cerita, sorry, nanti ini untuk kita juga, untuk diskusi kita ke depannya. Di SOTK yang baru itu kalau dulu UK1 di bawah di bawah koordinir Subak Humas dan Kearsipan itu di bawah Biro Umum, sekarang dengan SOTK yang baru itu di bawah Sekretaris Universitas, Pak. Jadi Subak Humas dan Kearsipan di divisi umum di bawah Sekretaris Universitas. Kebetulan saya di Sekretaris Universitas ini baru Januari ini nanti Januari ini di sana. Nah, untuk berarti tadi kan di Biro Umum, berarti nanti untuk penanggung jawab UK1-nya dalam hal ini LKPT bayangan ya Pak ya, karena namanya masih melekat di struktur, belum unit kearsipan. Itu nanti sekumnya Pak ya, Sekretaris Universitas atau bagaimana Pak? Sudah lepas dari Biro Umum sudah hilang. Biro Umum hilang. Jadi jadi divisi Pak. Divisi umum. Kami jadi PTNBH Pak. Ya. Sudah pakai BH ini Pak, sudah bukan Unbra lagi. Bukan Unbra, Pak. Sudah dewasa Pak. Batir BH-nya lepas nih. XL. Iya. Berarti ada di sekretariat ya? Iya. Sekretaris Universitas. Sekretaris Universitas. Ya bisa saja sih. Yang penting kan sudah ada di SOTK-nya sudah disebutkan. Ya. Tapi pattern-nya belum dirubah. Ini nanti kita revisi ini. Ya, memang perlu perjuangan ekstra lah. Meyakinkan pimpinan pentingnya pembentukan UK2 di setiap fakultas dan UPT. Ya nggak apa-apa sih Bu, yang penting kesiapan sumber daya manusianya, kesiapan dan juga tempat. UK2 itu bukan hanya fungsi segala macam, tapi ada tempatnya gitu loh. Ya, tempat menyimpannya sesuai standar atau tidak. Nah, itu juga harus dijelaskan. Tapi yang jelas kalau adanya UK2 itu membantu memudahkan menjalankan fungsi LKPTN. Ya.
Begini Ya Pak itu ya Bambang, Pak Alvan ya. yang Ya saya silakan Pak. khawatirkan itu kan bahwa lahan yang bisa kami kerjakan, ladang yang bisa kami garap, itu tidak ada. Sebagai Arsiparis Madya kan tentu tingkatan pekerjaan kami kan tidak pada porsi pekerjaan terampil ya Pak. Tapi Ya. ketika kami berada di UK2, lebih banyak pekerjaan kami itu sebenarnya di tingkat terampil yang bisa kami lakukan. Sedangkan di UK1 itu hanya ya beberapa orang saja yang bisa ditempatkan di sana. Pak Itu, Alvan Pak. sekarang di UK berarti di mana sekarang? Kalau UK2 Pak, tadi Fakultas Pertanian. Oh gitu ya. Iya. Dan Ya, banyak sebenarnya- sekali Pak Bambang. Ya, Dan kita sebenarnya- nggak punya arsiparis tingkat terampil. Jadi Ya. istilahnya ya saya sendirian di Ya, fakultas. ya gini, mohon maaf Pak. Dengan bahkan UK2 di beberapa fakultas itu sudah berpikiran madya. Ya, mencoba membagi habis fungsi-fungsi Karsipan sehingga penyelenggaraan Karsipan dari penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan dan penyusutan itu selesai di sana dan outputnya adalah menjadi statis. Itu udah pemikiran madya. Ya, dan jadi artinya Bapak tidak perlu lagi melakukan kegiatan perintil-perintil yang terampil-terampil tadi. Ya, gunakanlah tenaga yang lebih mudah. Ya, saya yakinlah. Nah, karena memang tidak mudah sih. Nah, artinya Pak Alvan harus bersedia bergabung dengan Ibu Nurul Indayati misalkan ya, yang ada di sekretariat, supaya mempunyai pemikiran-pemikiran yang banyak bagaimana mengembangkan UK di UB. Ya, bagaimana memaksimalkan, bagaimana menciptakan SDM Karsipan, ya, itu semua tanggung jawab para madya itu. Karena madya itu fungsi utamanya menjamin mutu. Menjamin mutu penyelenggaraan Karsipan di instansinya. Jadi bukan lagi, mohon maaf, bukan lagi pertanian gitu Pak ya. Iya. Tapi juga sudah lebih banyak nih. Tapi nggak rebutan Pak, saya sama Bu Nurul Pak. Karena banyak sekali yang madya Pak. Enggak rebutan Pak. Alvan area. Iya, iya. Bagi-bagi kan. Ya, yang jelas. Tapi gini, kalau misalkan tadi di pertanian tempat Bapak sudah terbentuk UK2, bisa madya di sana. Ya, bisa di sana. Tanggung jawab Bapak adalah memindahkan UK2 ke UK1. Arsip-arsip yang ada di UK2 ke UK1. Ya, itu tanggung jawab Bapak. Kemudian mengendalikan segala yang vital, yang terjaga segala macam. Ya. Itu ya Pak Alvan ya. Terima kasih pencerahan. Ya, terima kasih. Salam buat Kerang Alam ya. Alam. Jadi kemudian Pak Zainal dari Poltek Subang. Jadi tadi yang mau dapat kabar dari Pak Zainal ya. Dulu lah minta lo dia. Poltek Subang ini sejak 23 Desember 2020 sudah diangkat. Cuma dulu jabatan. Iya, sekolah. Iya, cuma dulu. Mohon maaf, saya lupa pertanyaan. Kalau ada apa, tolong dia Fungsional jabatan. Maksudnya apa ya? Ya Pak. Mohon maaf Pak Panjenal. Ya, saya ulangi. Saya lupa nih. Harusnya gitu Pak, untuk kenaikan pangkat saya, Oktober sekarang tahun 2022 itu udah naik pangkat dari 4A ke 4B. Karena 4A saya terakhir Oktober yang magang 2018 gitu. Karena saya diangkat jadi fungsional kemarin maksudnya kita lanjutkan pangkat yang regulernya gitu. Konsekuensinya ketika Ibu Bapak sudah menjadi fungsional, nggak ada istilah reguler. Iya, betul. Ya, konsekuensinya Ibu Bapak mengumpulkan angka kredit supaya naik pangkat ataupun naik jabatan. Jadi tidak ada lagi tuh naik pangkat, ujuk-ujuk naik pangkat. Oke, makasih Pak John. Tapi dari kemampuan Bapak untuk mengerjakan kegiatan Karsipan dan juga mengumpulkan kegiatan Karsipan. Itu konsekuensinya ketika Ibu Bapak menjadi fungsional. Semua fungsional begitu, ya. Jadi tidak ada lagi pangkat istimewa, naik pangkat, naik jabatan.
semua berproses ketika ibu bapak sudah diangkat menjadi fungsional. Itu Pak, ya. Nah, untuk fungsional naik jabatan beda lagi. Naik jabatan baru wajib uji kompetensi, ya. Dan juga, ini mohon maaf ya, saya lupa. Dan juga ibu bapak, karena ibu bapak baru penyetaraan ya, baru penyetaraan. Kalau naik jabatan ibu bapak di samping uji kom juga sudah wajib ikut dan lulus diklat Karsipan. Diklat Karsipan itu yang 2 bulan, ya, 2 bulan itu. Jadi itu wajib. Kalau dulu sebelumnya kita kan menganut dikduk, dididik dulu baru menduduki, gitu ya. Kalau sekarang konsepnya udah berubah semenjak PP 11 2017 itu konsepnya menjadi dukdik, duduk dulu baru dididik. Jadi ini ibu bapak ini sudah dukdik, duduk dulu, diangkat dulu jadi arsiparis, nanti kompetensinya dididiknya setelah menjadi arsiparis kalau nanti mau naik jabatan wajib. Itu Pak. Jadi kalau Bapak Jenal sudah golongan 4 madya ya, memang peluang usianya berapa Pak? Dapat lepon gini enggak ada. Lepon gini enggak ada. Dengeran Pak suaranya Pak. 53 Pak. Ya. Oh 53. Ya. Ya kan berarti Bapak punya peluang nih. Tetapi masalahnya nggak mungkin ada apa, mohon maaf. Iya. Kayaknya nggak ada formasi di sana. Nggak ada. Itu ya, Pak. Karena formasi udah nggak ada lagi kan. Iya, apalagi udah Bapak ngejar naik pangkatnya aja gitu Pak. Betul. Karena Bapak dari Poltek Subang ya. Artinya saya yakin lah itu arsipnya tidak terlalu begitu banyak. Kemudian fungsi untuk meninggalkan pengaturan juga nggak terlalu banyak. Jadi formasi itu agak sulit di sana. Iya. Ya. Artinya Bapak tinggal berharap naik pangkat saja sampai Pikan luar sampai kau bisa dong. Ya, walaupun Bapak saya tadi pikir begitu Pak. Ya, walaupun saya tadi pikir bisa gitu ya. Bisa 2 minggu. Karena seharusnya karena terbentuk fungsional mungkin saya nunggu dulu ya Pak begitu Pak. Betul. Iya, rutin 2 minggu. Karena kalau formasi agak sulit walaupun usia Bapak masih muda nih 53. Ya, 53 itu sebenarnya masih punya peluang 4 tahun. Misalnya sebentar 2 balik sampai 2:32 setengah jam. Sama, karena saya yakin di Poltek Subang sampai kapanpun tidak ada utama kayaknya. Nggak bahkan ada Poltek Subang baru dibentuk. Iya. Ya kan? Nah, jadi itu kita real aja. Belum ada 5 tahun, pas Maya makan itu sekarang. Iya kan Pak? Iya. Belum begitu banyak. Iya, nyawa siklusnya tetap di tempe. Ya, terima kasih Pak Bang. Ya, terima kasih Pak Jenal. Di ruangan saya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Saya buka ke sesi keberapa ya? 1, 2, 3, 4. Wah, hebat sekali nih. Saya Pak Bang. Saya Pak dari Politeknik Negeri Jakarta Pak. Ya sebentar sayang. Sebentar. Tadi saya melihatnya dari Pak Firmansyah dulu. Silakan Pak dari UT. Baik Pak. Selamat siang Pak Bambang. Saya Firman Pak dari Universitas Unpad. Begini Pak, ini terkait formasi atau jenjang karir JFA arsiparis di lingkungan perguruan tinggi Pak. Ini kan memang kita tuh kan naik jenjang jabatan itu berdasarkan formasi ya Pak ya, formasi jabatan kesediaan formasi di perguruan tinggi. Nah mungkin yang agak mengkhawatirkan Pak bagi saya dan mungkin juga teman-teman arsiparis di perguruan tinggi adalah sepertinya ada pemahaman yang mungkin agak keliru ya Pak ya, bahwa kemarin bahwa dari kementerian bahwa perguruan tinggi itu tidak mungkin atau tidak dimungkinkan memiliki arsiparis madya atau utama Pak. Sedangkan pengelolaan arsip statis itu kan merupakan dominasi dari betul-betul kegiatan dari arsiparis madya dan utama ya Pak. Nah ini bagaimana Andri menyikapinya Pak. Terus yang kedua Pak, ini kan
saat ini saya arsiparis ahli muda dari Inpasing tahun 2018, Pak. Kebetulan nilai PAK terakhir saya kemarin 118,75. Saya sudah dapat rekomendasi, tapi memang kami ini tadi formasi jabatan itu belum ada, walaupun arsiparis madya dari hasil penyetaraan kami sudah ada, Pak. Jadi kami mendapatkan 7 orang arsiparis madya dari penyetaraan. Namun karena belum adanya formasi jabatan, mungkin saya dan beberapa teman-teman di arsiparis di UT itu juga yang sudah memenuhi angka kreditnya belum mendapatkan kesempatan untuk uji kompetensi dengan alasan belum tersedia formasi. Nah, ini bagaimana Pak menyikapinya? Satu lagi ada pertanyaan titipan Pak dari kawan saya. Kan siapa namanya Tiki ya? Dari Pak Haris nih Pak. Oh, Pak Haris ya. Katanya kan gini Pak, kita untuk menaiki jenjang jabatan ini kan belum bisa karena formasi tadi Pak. Apakah bisa kita naik pangkat dulu atau bagaimana Pak? Makasih Pak sebelumnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu Nurmalisna. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini pertanyaan saya ini sebenarnya udah terwakili semua dengan Pak Firman tadi. Saya pengangkatan melalui Inpasing Pak di 2018. Saya ini sudah ada rekomendasi nilai PAK itu sudah bisa naik jabatan Pak, tapi terkendala dengan saya belum terpanggil diklat dan uji kom. Begitu juga dengan formasi. Nah, kalau formasi ini Pak, kalau misalnya di kepegawaian sudah tidak ada formasi, apa kita bisa mengurus formasi itu ke Biro SDM? Itu loh Pak yang saya ingin tahu Pak. Ya. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Bu Nurmal. Dari Poltek mana? Negeri Jakarta Pak. Oh, Poltek. Iya, saya udah setiap tahun daftar diklat nih Pak, belum terpanggil tahun ini juga saya udah daftar. Ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Selanjutnya Pak Jaidi, silakan Pak Jaidi dari UB lagi. Baik Pak Bambang, makasih. Waktunya mungkin saya sedikit mengulang apa yang sudah disampaikan Pak Pan dari UB terkait dengan unit kearsipan Pak. Selama ini memang masih menjadi perjuangan kami sebagai arsiparis madya, di mana di UB ini kan hampir 35 orang ya, arsiparis, baik dari mulai terampil, muda maupun madya. Yang mungkin perlu kami sampaikan ke Pak Bambang mungkin terkait dengan masih prosesnya pendirian PTN ini atau K1 ini Bapak, dalam menyambut mungkin kinerja kami sebagai arsiparis madya yang berada di fakultas atau dalam hal ini mungkin nanti disetarakan dengan UK2, itu apakah sebelum berdirinya UK1 atas mungkin itu SK Rektor di fakultas ini, apakah sementara senyampang dengan nanti penguatan kami terkait dengan penegasan tentang hasil kinerja kami itu bisa diterbitkan semacam SKD-kan gitu Bapak. Macam apa Pak? Untuk SKD-kan gitu untuk kami. Iya. Barangkali itu Bapak sambil menunggu barangkali nanti terkait dengan pendirian UK1-nya, sehingga nanti ada sinkronisasi antara hasil kinerja kami dengan status kami sebagai arsiparis madya Bapak. Mungkin itu Bapak yang kami pertanyakan ke Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaidi. Ya, saya coba menanggapi 3 orang penanya terlebih dahulu ya. Pak Firmansyah dari UT. Bahwa terkendala dengan adanya formasi jabatan di perguruan tinggi, tidak ada madya dan utama. Itu dulu Pak. Pada tahun 2016. Ya, jadi kita sudah bersurat kepada menanggapi ya bahwa formasi bisa ya dengan adanya Undang-Undang 43 tahun 2000
9 tentang fungsi LKPTN, maka dimungkinkan setiap lembaga LKPTN ada formasi madya bakat utama. Sudah kita proses, karena itulah di LKPTN, di Kemendikbud baru memahami itu. Jadi memang dulu memang tidak boleh katanya, ya, madya bakat utama tidak ada di PTN, tapi sekarang udah ada kok. Setahu saya sudah banyak, ya. Nah, khusus ibu bapak yang diangkat melalui penyetaraan itu, tadi yang ada 7 orang menurut Pak Firman saya, itu dia diangkat tanpa melihat formasi. Yang penyetaraan ini diangkat menjadi madya berdasarkan jabatan terakhir eselon berapa. Eselon 3 madya, eselon 4 muda, eselon 5 pertama. Jadi ibu bapak yang formasi ini tidak melihat, ibu bapak yang penyetaraan ini, mohon maaf ya, yang penyetaraan ini tidak melihat formasi. Ya, artinya itulah kelebihannya. Ya, kalau nggak formasi, jalur yang lain bisa jadi jalur passing atau jalur reguler itu mungkin tidak bisa. Tapi kalau penyetaraan ini keistimewanya itu kok. Semua PNS yang struktural di eselon 3 menjadi madya, eselon 4 menjadi muda, eselon 5 menjadi pertama, tanpa melihat formasi. Itulah kelebihannya, ya. Nah, kemudian fungsional harus, jadi gini, ketika ibu bapak memiliki jabatan fungsional, maka sekali lagi yang dilihat adalah angka kredit atau jabatan. Nggak bisa pangkatnya dinaikkan terlebih dahulu, nggak bisa. Semua harus jabatan dulu yang dijadikan patokan. Ya, jadi ketika ibu bapak menjadi fungsional, ibu bapak harus konsentrasi bagaimana naik jabatan. Ya, konsentrasi naik jabatan sehingga nanti pangkat akan ikut. Ya, berbeda kalau yang reguler, yang struktural kan, pangkat dulu dinaikin gitu ya. Ya kan? Kalau yang fungsionalnya tidak, jabatan dulu. Jabatan itu naik bila mana ada angka kredit yang terpenuhi. Nah, berdasarkan PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, angka kredit yang terpenuhi dan juga wajib uji kom, uji kompetensi. Makanya di era sekarang ini uji kom lebih tinggi dibanding diklat. Keberadaan uji kom. Karena kan tadi yang saya bilang, prinsipnya sekarang filosofisnya adalah duk-dik. Duduk dulu baru dididik. Diklat itu nanti boleh menyusul bila mana yang bersangkutan akan naik jabatan. Ya. Jadi kalau Pak Firmansyah sekarang muda akan naik ke madya, ya wajib diklat. Kom, Pak. Tapi, maksudnya uji kom dulu gitu ya, Pak. Diklat saya sudah, Pak. Saya passing, Pak. Saya ikut diklat tahun 2018. Sudah. Ya, berarti kita udah diklat. Ya berarti tinggal uji kom aja. Uji kom. Nah, uji kom itu belum diberikan izin atau izin oleh pimpinan itu karena belum adanya formasi, Pak. Gimana, Pak? Jadi kami kan untuk ikut uji kom itu kan di pendaftarannya kami mendapatkan harus diusulkan oleh pimpinan ya, Pak ya. Ya. Ya, nah kami belum bisa mengajukan usulan itu kepada pimpinan karena pimpinan menganggap bahwa formasi jabatan Arsiparis Madya itu belum ada, Pak, sehingga belum memberikan izin tersebut, Pak. Nah itu bagaimana, Pak? Gini, ya saya ulangi lagi gini. Penyetaraan itu tanpa melihat formasi. Kalau in passing, reguler melihat informasi. Ya. Nah tadi makanya, mohon maaf, tadi saya kurang mendapat penjelasan Pak Firmansyah, ini penyetaraan atau in passing, Pak? In passing, Pak. Berarti melihat formasi. Iya, Pak. Ya. Nah sekarang formasi itu nggak usah khawatir, formasi itu bisa berubah. Tergantung nawa itu daripada Biro SDM-nya, pejabat pembina kepegawaian. Apakah dia mau menghitung ulang untuk menambah
menambah formasi, ya. Kalau dia tidak mau menghitung ulang, ya itu berarti memang niatnya nggak mau ada jabatan yang tinggi di sana, ya. Seringkali, ini mohon maaf, Biro SDM tidak mau ada penambahan formasi. Karena apa? Biro SDM nggak mau capek menghitung kenaikan tunjangan, kenaikan gaji, dan kenaikan segala macam. Jadi dia tidak merubah formasi. Padahal dalam peraturan pegawaian, formasi itu bisa dirubah setiap tahun oleh pejabat pembina setempat setelah mendapat persetujuan dari instansi pembina. Ya. Nah, tinggal UT mengusulkan untuk mengadakan perubahan formasi melalui PPK Biro SDM. Nanti kami dari Arsip Nasional tinggal menyetujui, ya. Kami hanya melihat, oh formasi perubahannya masuk akal tidak. Misalkan UT mengusulkan formasi utama 5, kami coret. Nggak masuk akal kalau 5. 1 aja udah bagus, ya. Nah itu, jadi kami kalau akan membatalkan bila mana hal-hal itu yang di luar logika, ya. Tapi kalau untuk media aja mah biasanya kami menyetujui, Pak. Itu ya, Pak Firman saya. Berarti untuk dapat bisa ikut uji kom itu harus ada formasi ya, Pak ya? Terlebih dahulu ya, Pak? Sebenarnya nggak begitu pemikirannya, ya. Cuman biasanya uji kom itu boleh aja dilaksanakan atau diikuti. Itu kan semacam tiket masuk kan. Uji kom itu semacam tiket masuk. Anda sudah ikut, nanti begitu formasi dibuka Anda tinggal perlihatkan tiketnya. Ya kan, jadi bukan berarti formasi dulu gitu, bukan. Ya kan? Ya, Pak. Jadi uji kom itu bisa saja diikuti kapanpun. Nanti begitu ada formasi kamu sampaikan bahwa saya punya tiket nih, lulus uji kom. Nah, itu aja. Ya. Itu nggak ada masa kadaluarsanya, Pak ya? Nggak ada. Nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Pak, lanjut. Itu Pak, untuk uji kom itu Pak, bisa mandiri atau dari PTN yang mengajukan, Pak? Sebaiknya tetap diketahui oleh PTN lingkungannya. Ya, sebaiknya. Jadi Ibu ikut uji kom itu dilaporkan pada pimpinannya atau diizinkan oleh pimpinannya. Jadi gini maksudnya, jangan sampai Ibu ikut uji kom udah lulus, Ibu ujuk-ujuk melaporkan saya lulus uji kom berhak naik jabatan, itu nggak bisa. Ya, artinya kembali kepada pimpinan kantor Ibu Bapak. Nah, makanya tadi kami menyarankan sebaiknya diketahui dan diizinkan oleh pimpinan unit kerja, karena dia yang punya kuasa. Ya kan? Yang punya kuasa, apakah Ibu minta izin dan diizinkan untuk uji kom atau tidak. Itu Bu ya. Terima kasih Pak. Ya. Ini jadi itu udah menjawab pertanyaan dari Bu Nurmalisa tadi ya. Iya Pak, udah sama persis Pak dengan Pak Firman. Ya, oke. Kemudian Pak Jaidi dari UB. Ya, ini lanjutan dari pertanyaan tadi yang sebelumnya, baik itu Pak Alvan dan Ibu. Ibu Nurul terkait dengan proses penelitian LKPTN. LKPTN itu bisa diartikan secara fisik atau bisa diartikan secara fungsi. Kalau dalam undang-undang hanya fungsi, tapi kalau fisik berarti mendirikan PT, ya, yang berfungsi sebagai lembaga karsipan perguruan tinggi negeri. Nah, LKPTN. Jadi bukan berarti harus fisik namanya LKPTN, tidak, tetapi fungsi yang menyelenggarakan penyelenggaraan karsipan di lingkungan UB. Ya. Nah, memang hambatan yang kami terima dari beberapa pengalaman perguruan tinggi adalah
proses adanya pembatasan UPT yang tadi saya bilang. Kalau UPT-nya ada berapa, tidak boleh lebih dari berapa gitu ya. Saya lupa persis gitu ya. Itu ada pembatasan. Nah, makanya di IPB dia mensiasati menggabungkan perpustakaan dengan laptop kearsipan. Ya, karena sekarang trennya lebih menarik kearsipan dibanding perpustakaan. Pekerjaannya juga lebih banyak kearsipan dibanding pustakawan. Ya, kalau pustakawan cuma satu tempat aja, atau di masing-masing fakultas terbatas. Tapi kalau kearsipan, di mana ada fungsi yang menyelenggarakan kegiatan surat menyurat ataupun pengorganisasian kantor, pasti ada arsip. Jadi dia lebih berpeluang butuh sumber daya manusia yang lebih. Ya, nah proses itu tentunya ya walaupun sudah BHMN ataupun sejenisnya gitu ya, tetap seizin daripada BUT yang ketahui seperti itu ya. Nah, 35 arsiparis di UB, apakah itu cukup atau tidak ya? Menurut saya sih kurang. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di Pajajaran. Pajajaran itu arsiparisnya ada 170 lebih. Ya, setengahnya adalah PNS, setengahnya lagi adalah tenaga kontrak. Tetapi yang tenaga kontrak fungsinya sebagai arsiparis, hanya saja dia sumber gajinya, sumber biayanya itu berasal dari apa namanya? Ya, BNPT tadi. Karirnya bagaimana? Sama sebagaimana arsiparis. Ya, jabatannya sama, karirnya sama. Hanya yang membedakan adalah sumbernya. Sumber tunjangannya itu diberikan bukan dari, kalau arsiparis kan dari negara. Ya. Kalau yang di luar PNS itu dari Pajajaran, itu yang dilakukan oleh Pajajaran. Pajajaran banyak, misalnya 170. Dan dia sudah membentuk arsiparis bernilai juga mandiri. Pokoknya untuk soal kuantitas dari sumber daya manusia arsiparis, saya mengapresiasi Pajajaran. Yang terjadi di segala PTN tidak ada yang sebanyak Pajajaran. Padahal yang PNS-nya nggak sampai 100, kemudian yang PNS-nya lebih dari 70. Itu Pak. Jadi memang perlu diskusi yang banyak dengan para pemimpin yang ada di UB, menjelaskan tentang keberadaan PKPTN, apakah dia sebagai fungsi atau sebagai nomenklatur kelembagaan. Kalau dalam undang-undang ya lebih banyak kepada fungsi sebenarnya, ya. Tapi untuk mensiasati supaya itu lebih diperhatikan, maka dia membuat suatu UPT arsip, ya, UPT karsipan. Nah, UB ini cukup menarik. Kenapa saya bilang menarik? Ada program jurusan ya, perpustakaan. Jadi dua tahun lalu sebelum pandemi saya pernah menjadi tim seleksi semacam program studi polisi perwira gitu ya. Kayak kalau dulu namanya wamil lah, kayak wamil gitu ya. Tapi namanya kalau di polisi itu panjang, SPSS, sumber sekolah polisi sumber sarjana, SPSS. Ya. Nah, ketika itu polisi membuka formasi arsiparis. Ya. Dan saya kemudian terlibat sebagai jurinya tim seleksi. Ternyata yang mendaftar hanya dari 3 perguruan tinggi, Undip, UB, dan UGM. Ya.
Jika disandingkan dengan hanya 3 orang waktu itu ya, dan disandingkan Undip dan UGM jelas ada standarnya. Ada jurusan Karsipan. Sementara UB tidak, adanya perpustakaan, tetapi ada mata kuliah Karsipan hanya 2 semester. Oh, saya bilang 2 semester. Apa yang Anda tahu tentang Karsipan 2 semester? Dan memang mohon maaf ketika diuji kompetensi yang bersangkutan istilahnya paling rendah nilainya. Ya karena memang hanya 2 semester. Jadi UB ini malu-malu kucing rupanya ini membentuk jurusan Karsipan tapi nggak berani terus terang ya. Nggak seperti UGM, nggak seperti Undip. Jurusan Karsipan, diploma 4 atau diploma 3 sekarang ya. Diploma 3 sekarang udah diploma 4. Nah kalau di UB tidak. Tetapi waktu itu lolos seleksi administrasi. Kebetulan saya jadi jurinya, saya tanya, apa yang Anda ketahui tentang Karsipan dengan belajar 2 semester ini gitu loh. Iya, itulah akhirnya yang bersangkutan ketika itu tidak lulus. Ya, padahal banyak itu peluang. Nah, jadi UB ini malu-malu kucing rupanya, malu dengan istilah Karsipan ya. Jadi, ya inilah. Padahal sekarang kalau mau jujur, seleksi CPNS banyak loh, formasi Paris. Ya, di Jawa Timur itu nggak ada yang berkuasa PTN-nya. Ya, selain Jawa Tengah itu banyak sekarang. Jawa Tengah dan Jogja itu BM, Undip, UNS, ya. Kemudian ada lagi apa lagi ya? Unsur, ya. Itu semua sudah berani. Nah, tapi Jawa Timur, yang Surabaya apa namanya saya lupa, UNESA ya. UNESA Surabaya atau apa ya? Ya. Itu sudah ada. Surabaya, UNESA. Ya itu ada itu. Bahkan dia belum ada. Belum ada jurusan kearsipan. Katanya akan rencana mau ikut ke Ilkom, ilmu komunikasi. Waduh, hebat sekali kalau ilmu komunikasi karena dia berarti sudah mengarah ke digital. Nah, Jawa Timur itu tidak, padahal pengajiannya ada loh yang bekas dari Arsip Nasional. Pak Wahyu. Pak Wahyu siapa namanya saya lupa. Ya. Wahyu siapa? Dia sekarang bekerja di Dinas Arsip Surabaya. Dinas Kearsipan. Ya, di Surabaya Pak Wahyu ya. Itu bekas orang Arsip Nasional yang tindak Jawa Timur. Dan dia katanya masih juga mengajar di UB. Katanya ya, saya kurang tahu persis. Nah, kemudian ada juga beberapa mahasiswa yang masuk UB, padahal orang tuanya dari Karsipan suruh masuk ke program Karsipan, ternyata itu tadi terbatas. Dan tahun 2011 pandemi pernah pejabat UB berkunjung ke Arsip Nasional dalam rangka ingin membentuk program Karsipan. Waktu itu sudah mendapat rekomendasi dari AAI kalau nggak salah ya. Tapi saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Ya. Nah ini yang bukan UB, mohon maaf. Negeri Malang ya, Negeri Malang bukan UB ya. Mohon maaf bukan UB. Iya. Gitu Pak ya? Iya Pak. Ya artinya memang kan Pak Cornelius ini malu-malu kayak tanggung. Iya Pak. Padahal kalau di Karsipannya dia berkuasa itu minimal di wilayah tapal kuda tuh. Ya bagi saya apalah Pak Cornelius. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi? Ini ngomong-ngomong ya. Kita nggak ada apa ya? Istilah kotak sudah jelek ya. Maksudnya kalau waktu kan mulai. Ada break. Ada. Sampai jam berapa? Berarti break. Atau begini Bu. Diteruskan aja Ibu. Lanjut aja terus. Lanjut aja Bu. Selesai. Ya sudah hampir sudah jam 4.
Ya. Karena keempat ya. Cepat ikan gabus. Iya. Cepat makin bagus. Betul. Sampai jam 5 ya Pak. Pak Kamal senang saja ya. Iya. Karena ada tugas. Karena ada tugas dari Bu Susanti. Besok pagi sudah diupload. Ya Pak, makasih. Ya ini juga saya juga melirik kantor udah pada keluar semua nih gitu. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya lagi Pak. Rustam. Oh, Pak. Kenapa Pak Rustam? Iya, tadi lagi nanya nih Pak. Masalah naik pangkat Pak. Jadi kan kami dari eselon 3 kan jadi ahli madya Pak. Iya. Saat kami sekarang kan KSN kan 3D Pak. Nah, tadi saya dapat informasi dari kita 4D maksudnya ya? 3D Pak. Apanya 3D? Pangkatnya masih 3D Pak. Melalui penyetaraan Pak. 3 delta. 3D Pak. Jadi dapat informasi selain nanti mengumpulkan angka kredit Pak, wajib S2 katanya Pak. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Nah, untuk beberapa perguruan tinggi yang sudah, ya mohon maaf, tadi yang Pak termasuk dari Pak Rustam dari Unila ya. Iya Pak. 3D, tapi sudah memiliki jabatan madya, maka ya udah madya, nggak bisa diundur-undur lagi, nggak bisa diturunin lagi. Artinya tidak perlu diwajibkan S2. Karena inilah keistimewanya penyetaraan. Jadi nggak wajib S2 kan Pak? Nggak wajib. Karena Bapak udah diangkat kok. Ya, cuman ya mohon maaf, Bapak otomatis tidak bisa ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, ke utama itu sudah bisa udah otomatis gitu ya. Jadi nggak usah khawatir Pak. Jadi nikmat apa lagi yang kau harus tunggu lagi. Ya penyetaraan itu udah paling untung lah ya. Apalagi yang sudah ya tanpa ada tanpa ada S2, tanpa ada 4 golongan 4 gitu ya. Tiba-tiba udah eselon 3 ya langsung ke madya, itu udah rezekinya udah. Iya kan, itu kan beda kan strategi nyaman banget gitu. Caranya mah. Walaupun memang kalau ke madya tidak diwajibkan S2. Ya, kita fungsional kan yang penting angka kredit. Jadi angka kredit terpenuhi ya bisa naik terus jabatan, kecuali utama nanti. Jadi peraturan yang baru memang utama wajib diutamakan yang minimal S2. Ya udahlah biar saya aja yang utama lah, berat masalahnya. Belum nyampe Pak. Ya enggak, setiap orang punya usaha lah ya. Dan ini kan anekdot saya aja. Ya. Silakan ini ada pertanyaan, saya buka forum berikutnya ya. Halo Pak. Ya, Cecilia Maria. Iya dari Bogor. Selamat sore Pak. Ini saya sudah sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab dari pertanyaan sebelumnya. Saya ini impasing sama dengan Ibu Dewi. Pelantikannya kami tahun 2018. Lalu untuk 2 tahun ini saya baru masuk ke Fakultas FISIP Pak. Dan saya itu mendapat tugas tambahan untuk mengerjakan pengajuan kenaikan jabatan fungsional dosen. Jadi kalau saya dibikin presentasi itu kira-kira 80% kerjaan saya itu pekerjaan tambahan Pak. Lalu ini untuk pelaporan tugas tambahan itu jadi harus ada surat tugas ya Pak ya. Surat tugas, lalu pakai bukti kerja juga ya Pak kalau kayak gitu. Itu aja Pak pertanyaan saya Pak. Kasih. Terima kasih Bu Cecilia Maria. Ada lagi mungkin? Silakan kalau masih ada pertanyaan.
Atau di sambi dulu yang udah bawa minuman dan makanannya disambi dulu. Ya Pak, setuju. Saya udah habis kopinya nih. Ya Pak, udah habis Pak. Pak Bambang nggak bisa ngambil ngomong juga ngopi. Nah, makanya ada garing itu kadang identik dengan garing, Pak. Ya. Saya coba menanggapi, karena belum ada pertanyaan lagi, saya coba menanggapi Ibu Cecilia Maria ya. Jadi memang untuk yang penyetaran, jalur penyetarannya, oh Ibu jalur impasing atau penyetaraan? Impasing Bapak. Menikmati kuliah senang di sebenarnya jurusan yang disukai. Jika ada tugas tambahan tadi bukan kewajiban Ibu. Sebenarnya Pak, cuma fakultas meminta saya Pak. Jadi yang kewajiban itu kewajiban bagi yang penyetaraan. Mengerjakan tugas selama dia menjadi eselon 3 ataupun eselon 4. Nah itu pekerjaannya dilaporkan dan dikumpulkan, itu yang dinilai. Tapi kalau impasing ya ada nilainya nggak tuh Pak kalau impasing ya, mengerjakan tugas tambahan? Ya ada nilainya sedikit lah. Semuanya jadi ya, tetap dinilai tapi sedikit nggak bagaimana yang penyetaraan. Kalau penyetaraan itu dinilai semua gitu ya. Nah Ibu diangkat 1 Januari 2018 ya? Iya. Kemudian berarti sekarang sudah 2 tahun nih. Enaknya kuliah. Sekarang jabatannya apa? Pangkatnya apa? Saya 3C Pak. Masih muda berarti ya? Iya. Masih muda 3C, ya berarti bisa untuk ke 3D minimal 2 tahun. Karena sekarang udah 2022. Ya, harusnya udah 3D, Ibu. Iya, isinya itu. Iya kan? Oh, jangan sampai. Kan diangkat 3C. Oh enggak, ditangkapnya di pas 3, saya 3B Pak. Oh 3B 2018. Udah 3C ya? Iya. Oke. Jadi nggak ada ini ya Pak ya, tambahannya nilainya dikit ya? Ya, dikit kan impasing, bukan dari penyetaraan. Oke, baik. Ya, itu aja ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak Bambang. Sore. Ya, masih ada lagi mungkin. Ini saya senang sekali ya. Baru 2 jam saya bersama Ibu Bapak sudah 18 orang yang bertanya. Luar biasa sekali. Soalnya boleh curhat ini Pak. Ya. Jadi menyenangkan. Pak, saya mohon izin. Curhat semua Pak. Pak, mohon izin ada 2 yang ingin kami tanyakan Pak Bambang. Bos, silakan. Yang pertama itu kan tadi terkait program universitas yang menyelenggarakan program studi kearsipan. Yang untuk magister berarti Unpad sama UGM ya Pak? Atau ada lain Pak yang recommended? Maksudnya bukan magister. Oh, magister. Ada nggak yang magister Pak untuk? Magister di Indonesia udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Dulu ada UI. Oh. Tapi udah nggak ada lagi, sekarang kembali ke back to basic, ke perpustakaan. Iya. Yang ada S1 juga tidak ada, yang ada D4. Oh, baik Pak. D4 pun adanya di UT. Oh. Ya. Berarti ini sebenarnya peluang ya Pak ya untuk pendirian prodi atau gimana Pak sebenarnya? Ya peluang, kalau saya sih menganggapnya peluang. Bisa dimanfaatkan universitas ya Pak ya? Ya. Iya, apalagi sekarang kan sedang dibutuhkan dosen profesional ya Pak ya. Saya mau kalau diundang sama saya tak idik-idik Mbak Nurul sama itu Pak Hendrawan.
dari VIA. Apa namanya, dosen terbang ya? Saya nggak usah terbang lah, dosen kereta aja, dosen kereta gitu. Enggak Pak, malah dosen paruh waktu atau penuh waktu boleh Pak. Kami sangat membutuhkan yang untuk dari praktisi sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin setiap hari juga kan? Iya Pak, NIDK-nya nanti bisa diatur deh Pak. Yang pertama, yang kedua Pak, kalau di pajak itu kan ada AP ya Pak, advisor apa itu? Yang untuk yang untuk wilayah ini AP-nya siapa? Apakah di ANRI untuk PTN ada atau universitas tertentu, misalnya UB, nanti kalau mau konsultasi hubungi siapa gitu, barangkali ada seperti itu Pak. Kebetulan di ANRI kan sudah ada unit yang bertanggung jawab terkait dengan PTN ya. PTN, tetapi dia bicara tentang sistem pengelolaannya. Ya, tidak bicara tentang SDM. Nah, kalau ke SDM nanti Ibu, Bapak bisa bersurat kepada Deputi Pembinaan terkait dengan SDM, kompetensinya bagaimana, ya, ataupun yang lainnya terkait dengan semua itu, barulah nanti syukur-syukur diberikan ke kami, ke saya pribadi lah misalnya. Karena kebetulan saya kan utama dengan spesialisasi tentang SDM Karsipan, ya, pembinaan SDM Karsipan. Nah, artinya memang tugas saya diharapkan membantu melakukan pembinaan sumber daya manusia Karsipan. Tapi kalau bicara sistemnya ya, ke unit yang bertanggung jawab, di situ ada, di kami ada Direktorat Karsipan Pusat, khususnya di lingkungan PTN. Ibu Sulistiowati, mungkin pernah dengar ya. Ibu Sulistiowati itu satu angkatan juga dengan saya. Bedanya beliau berkarir menjadi struktural, yang tiga, sedangkan saya berkarir menjadi nasional. Itu Bu ya. Monggo, ada lagi? Silakan. Kok bisa ya? Mumpung sudah habis ya. Ya, ya silakan Pak Widodo dari negeri mana? Malang ya? Ya. Ini UM kan bisa ada UPT berdasarkan ekstrarektor yang dulu, akan tetapi dalam pengelolaannya yang ahli media yang sebelumnya sudah pensiun. Sementara untuk dalam struktur organisasi kami barusan November kemarin PTNBH, sehingga dalam struktur organisasi pun kami juga tidak jelas. Terus yang pengelola kearsipan sendiri juga masih belum jelas juga. Ini diangkat yang ahli media sekitar ada yang ini Pak, yang penyetaraan kemarin kurang lebih ada 4 orang yang ahli media yang eselon 3 dan sementara yang ahli muda dari Ekor eselon 4 kurang lebih ada 7 atau 8 itu Pak. Nah, kami masih melangkah ini untuk pembentukan pengelolaan arsip di UM ini karena sudah ada UPT, harusnya kan sudah jelas kepala UPT-nya atau siapa itu. Tetapi sampai detik ini pun begitu ditinggal oleh Pak Win yang ahli media arsip, ya, sudah sampai sekarang masih stagnan, tidak ada siapanya. Kepala UPT-nya juga masih belum jelas itu Pak. Mohon arahan dari Pak Bambang Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau melihat dari jumlah arsipalisnya memang masih berkurang ya. Negeri Malang itu setahu saya IKIP yang paling besar. Lebih keluar. Dulu namanya IKIP lah ya, maaf ya. Ketika saya di Malang itu namanya IKIP Malang. Top lah. IKIP Negeri Malang. Ya, itu paling besar se-Indonesia. Ya, kalau soal kuantitas atau kualitas boleh dibilang sederajat lah dengan IKIP Bandung, dengan IKIP Jakarta gitu ya. Nah, tapi memang
Kalau tadi jumlahnya sekian tadi yang Bapak sampaikan, itu berkurang jauh dari kebutuhan. Tadi mereka saya bandingkan dengan Pajajaran. Pajajaran itu 170 orang lebih arsiparis. Setengah diantaranya PNS, setengah diantaranya adalah kerja kontrak. Ya. Secara dampak dari pemulihan Kasipan di Pajajaran juga sudah berhasil, sudah lebih baik. Jadi mohon maaf, dari beberapa PTN yang pernah saya kunjungi, pengelolaan Kasipannya ya Pajajaran sungguh selangkah di antara teman-teman yang ada di PTN. Kelemahan dia gedungnya belum apa ya namanya ya, sudah ada tapi belum kompatibel lah dengan kondisi sebagai KPTN ya. Beda dengan UI, beda dengan UGM, beda dengan mana lagi ya, yang UPT arsipnya keren, udah bagus lah. Ya. IPB mungkin. IPB enggak juga. IPB itu tidak memenuhi persyaratan karena itu bangun dari kayu, Pak. Ya, karena digabung dengan perpustakaan, kemudian ya lebih banyak artistiknya. Ya, tetapi tidak mempertimbangkan karena dulu masih perpustakaan ya, perpustakaan ya. Jadi belum mempertimbangkan yang namanya dampak dari adanya musuh arsip, baik dari faktor kimia, faktor biota, dan faktor manusia. Nah, itu yang belum ada kepikiran lah bagi PPD. Ya, artinya dia itu tadi karena mendompleng lah istilah kasarnya, dompleng dengan perpustakaan, jadinya belum memperhatikan persyaratan tersebut. Ya. Nah, ini yang harus disiapkan atau diantisipasi juga oleh UMM. Ya. Dia perguruan tinggi yang cukup besar, IKIP cukup punya nama ya. Artinya pasti saya yakin punya dokumen-dokumen kesejarahan. Kalau di Jawa Timur itu yang namanya pengajar pasti lulusan IKIP Malang dulu. Ini kan sekolah tuh. Iya. Ampun disuruh sama foto sebagai anak. Surabaya aja masih kalah IKIP Malang. Itu ketika saya di Malang ya. Saya sudah tahu persis kalau IKIP bagus Malang. Ya. Dan ini yang memungkinkan IKIP Malang bisa membentuk atau memfungsikan yang namanya LKPTN, Lembaga Kasipan Perguruan Tinggi Negeri, karena kasananya pasti banyak. Kalau yang perguruan tinggi sudah lama, lebih dari 20-30 tahun, itu kasana sejarahnya pasti banyak. Dan itu artinya buku arsiparis yang banyak pula. Kalau orang membuat buku itu sadam. Beda dengan tadi yang Mama tadi dengan siapa Pak? Bukan sadam tadi. Protek mana tadi saya lupa. Ini Subang gitu ya, belum ada 5 tahun itu paling arsipnya nggak sampai 20-30 buku itu banyak ya, sedikit sekali. Ya, nah ini yang perlu disiapkan, diantisipasi oleh teman-teman yang ada di Malang. Dimungkinkan sih kedepannya harusnya merekrut arsiparis jumlah yang lebih banyak, dimungkinkan karena fakultasnya banyak, ya, perjalanan sejarahnya juga banyak, jadi layaklah kalau ada arsiparis yang berkompeten di sana, yang bertanggung jawab untuk mengelola, menyimpan, dan mempublikasikan kesejarahan tentang UNM. Ya. Ini tinggal apa namanya, kepedulian dari pimpinan UNM ya,
untuk mau membuka peluang Arsip Paris yang lebih banyak. Kalau bahasa Inggris jadi sekarang ini kan jujur saja, kecuali di Pajajaran ya, itu Arsip Paris itu kesannya hanya jabatan ece-ece aja. Padahal arsipnya banyak semuanya, tapi tidak dilakukan oleh Arsip Paris. Ya kan? Dilakukan oleh tenaga usaha, tapi nggak ngerti dia tentang pemahaman tentang kearsipannya. Tapi kalau Arsip Paris mereka sudah punya tanggung jawab, ya, tanggung jawab bagaimana arsipnya ini dikelola yang memiliki nilai kesejarahan, disimpan sebagai fungsi LKPTN yang bisa dipublikasikan atau disajikan. Jadi jangan dulu di itulah yang misalnya sastra minyak apa namanya outcome dari penyelenggaraan kearsipan di selesai itu Pak. Justru nasi ketik itu nampak dulu. Iya per tahun 2007 itu sempat memberikan peluang kepada Unik Pak untuk alih fungsi sebagai arsiparis. Dan banyak juga yang beralih fungsi, akan tetapi dalam perjalanannya ternyata karena kekurangan pengetahuan terhadap kearsipan, pengelolaan arsiparis, bagaimana naik pangkatnya dan sebagainya, sehingga banyak yang kembali lagi ke staf biasa karena dirasa kalau misalkan reguler naik pangkatnya 4 tahun sekali, ini lebih dari 4 tahun nggak naik-naik, akhirnya ya pilih kembali ke staf biasa Pak. Itu yang jadi kendala sampai sekarang pun kami kira dari pimpinan lembaga kami juga kurang konsen terhadap perhatian terhadap arsiparis ini Pak. Semangat Pak Rudi. Nah sama. Ya Pak. Yang memang inilah kalau kita bicara kearsipan dari mulai saya masuk tahun 93 sampai sekarang ya nggak berjalan di tempat. Artinya jalan cuma lambat sekali gitu ya. Tapi alhamdulillah ini menjadi tantangan, apalagi dengan era Pak Jokowi ini yang sudah menantang kami untuk digital, ya. Jadi kearsipan digital untuk pemerintahan. Di satu sisi ini menjadi tantangan buat kami, ya. Bahkan ketika nanti di ibu kota negara baru di IKN, Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa tidak ada lagi yang pengelolaan arsip secara manual, harus berani digital. Ya, harus berani digital. Nah, ini tantangan buat kami. Sekarang kami sedang istilahnya mempersiapkan, mendesain bagaimana pengelolaan arsip digital untuk lingkungan pemerintahan. Ya. Walaupun kami jujur dikejutkan juga dengan berita yang 2-3 hari yang lalu. Kami mendapat bocoran ternyata arsip nasional termasuk instansi yang tidak ke IKN. Jadi beberapa kementerian kan dipindah ke IKN, beberapa kami tidak termasuk. Pada senanglah orang-orang yang di Jakarta, wah senang nggak jadi ke IKN. Saya sendiri sebenarnya kepengen sekali ke IKN. Karena saya pernah, kebetulan saya punya basic pendidikan di Malaysia. Malaysia itu ibu kotanya sudah terpisahkan Putrajaya. Di biologi. Tempat penyelenggaraan negaranya bukan lagi di KL, tapi di daerah Putrajaya. Itu di kalau ya memang masih bisa jalan kereta ya, jalan darat. Itu butuh hampir 2 jam lah dari KL ke Putrajaya. Tetapi di sana sudah beberapa langkah maju meninggalkan kita. Jadi ketika kita ke Putrajaya, tahun 2006, saya ke sana, Malaysia udah jauh ke depan. Gitu loh ya. Mereka berani memindahkan pusat penyelenggaraan negaranya ke Putrajaya dengan segala teknologinya. Di situ saya merasakan bahwa kita tertinggal jauh dengan Malaysia. Ya. Sementara kita baru berpikir
mau memindahkan kita. Iya, kegiatan luar banyak itu mengalih barih lah dia lah macam. Ini tantangan yang menarik, ya. Tapi orang-orang kan sekarang ketakutan aja gitu ya. Pada takut dipinjam Kalimantan. Padahal saya yakin Mbak, Putrajaya itu bagus sekali. Semua orang apa? Orang ya, bagus sekali. Artinya orang berdaya kan? Itulah yang membuat Malaysia maju karena dia berani memindahkan ibu kota pusat penyelenggaraan ibu kota di KL ke Putrajaya. Ya. Indonesia saya yakin ke depan. Apalagi ketika pemerintahan Jokowi meminta pengelolaan karsipannya juga harus berani. Tidak lagi mengandalkan yang tekstual, tapi sudah mengandalkan kepada yang digital, maka di sana pun tinggal perpaduan informasi dari masing-masing instansi saja. Karena itulah aset nasional tidak perlu pindah kalau ke Jakarta. Karena informasinya dikelola secara digital. Itu 3 hari yang lalu kami mendengarnya, ya. Jadi saya sih berharap kita semua ya punya semangat lah, punya semangat untuk membangun negeri ini bagaimana ke depannya. Ya, kita ingin ke depan itu memang tidak ada lagi manual, ya. Makanya dalam pengumpulan kartu kredit ya sudah mencoba dengan digital, dengan bukan lagi hard copy ya, tapi juga soft copy. Kita berusaha menghindari seminimal mungkin menggunakan kertas, menciptakan dokumen kertas. Walaupun di usia saya nih, mungkin usia ibu bapak yang umurnya 40 tahun ke atas ya, itu satu kendala ya. Kemampuan kompetensi kita dalam mengelola informasi melalui media komputer, media teknologi itu kan menjadi hambatan juga. Karena kita terbiasa dengan yang manual. Ya. Tapi yakinlah, generasi yang akan datang, generasi yang baru-baru 5 tahun CPNS ini, mereka itu sudah familiar dengan teknologi. Ya. Mereka-mereka yang belum kerja, jangankan mereka, anak saya yang SMP SD aja udah lebih canggih dari saya, gitu ya. Saya kadang-kadang bertanya juga pada anak saya, bagaimana ini? Nah, mereka itu sudah apa namanya? Kalau istilahnya itu sudah di zamannya lahir, sudah menguasai teknologi. Nah, jadi kita sebagai konseptor yang sekarang berada di pemerintahan ya harus membiasakan diri dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya digital. Tidak menolak anti perubahan. Ya. Harus siap. Karena bangsa yang besar, bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu menguasai perkembangan zaman, termasuk perkembangan digital. Itu Pak ya. Pak Rudi RR-nya apa nih Pak? Rahayu Pak. Rahayu. Ya Allah. Sama, saya P. Saya bilang, saya ini nama yang berkah. Presiden. Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Orang pada penasaran, Pak P-nya apa? Prabowo. Saya bilang begitu kan. Yang gagal presiden. jadi itulah ya nama berkah kan. Artinya kumpulan orang-orang penting. Terima kasih. Curhat lagi nih Pak Bambang, mohon izin dia Hangreni UB lagi Pak. Monggo. Begini Pak, saya kan sempat membaca beberapa artikel tentang teknostress, stres yang ya, apalagi kita mau alih media itu kan pastinya ada stres sendiri. Betul. Karena kemampuan kami yang terbatas untuk beradaptasi terhadap teknologi mau nggak mau pasti menggunakan teman-teman yang memang ahli di bidangnya, gitu ya Pak. Ternyata teknostress ini tidak hanya ke teknologi kearsipan ya dalam bidang kearsipan, bahkan ketika kami di penyetaraan pun itu sudah stres tersendiri buat kami Pak. Saya sampai bingung mana dulu yang harus saya pelajari nih. Padahal sudah hebat perasaan Bu dia.
Pak, jadi saya sedikit belajar biar sedikit lupanya. Kalau banyak belajar nanti banyak lupanya saya, Pak. Ya. Mohon arahan, Pak. Kalau nggak belajar nggak ada lupa ya, Bu ya? Ya. Siap. Bapak ini kan dengan zaman sekarang kan mau tidak mau belajar teknologi. Uji kom sekarang bisa dilakukan secara online, daring. Kemarin tahun lalu kita menyelenggarakan uji kom hanya 2 yang offline. Tapi selebihnya lebih dari 10 kali kita online. Wawancara secara online, praktek secara online, dan itu mau tidak mau kami juga memaafkan ibu bapak yang gaptek. Jadi kadang-kadang begini, mohon maaf ya, peserta itu kadang-kadang, wah Pak, mohon maaf Pak, gambar saya hilang, padahal dia lagi cari jawaban kali ya. Jadi kadang-kadang sinyalnya terputus, begitulah ya. Nah, ini memang salah satu sisi kelemahan dari online ya. Ya mungkin kita memaklumi karena memang ini baru perdana sejak 2 tahun lalu lah ya. Kita uji kom secara daring sekarang ya. Bisa dilakukan secara daring, jadi ibu bapak tinggal siap di depan komputernya, di depan notebooknya, di masing-masing tempat. Bahkan didampingi oleh dayang-dayangnya yang pembisik-pembisiknya tanpa pengetahuan ibu bapak. Apakah diperbolehkan? Boleh sepanjang tidak ketahuan. Ya, kami juga nggak bisa menyalahkan. Itu memang itulah kelemahan teknologi kan. Ya, ketika diadakan uji kompetensi ternyata dengan daring, harus diakui kualitasnya agak berkurang. Ya, agak berkurang, terutama ketika praktek. Tetapi itulah salah satu cara kita mengejar teknologi. Ya. Jadi alhamdulillah ketika daring ini kita mampu melakukan uji kom lebih hampir 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya hanya 5 atau 4 angkatan, kurang lebih 150 orang, ya. Tahun lalu kita hampir 2.000 lebih melakukan uji kom. Karena bisa dilakukan di mana saja. Kalau daring kan hambatannya, saya kasihan dengan ibu bapak, mohon maaf ya, yang tidak punya anggaran ke Jakarta. Ya kan? Tidak ada anggaran ke Jakarta, tidak dibiayai kantor. Nginep di mana nanti di Jakarta? Nah, itulah kalau luring. Tapi kalau online kan ibu bapak terbantu. Daftar melalui online, daftar di CR, nanti tinggal dipanggil, tinggal siap di masing-masing komputernya. Tapi memang jujur, kualitasnya agak berkurang. Tapi untuk saat ini nggak apa-apa lah. Ya, yang penting kewajiban kami melakukan sertifikasi atau uji kompetensi sudah kami laksanakan, tinggal hak ibu juga tercapai. Hak ibu sebagai fungsional ingin naik jabatan ini, naik pangkat, itu kami penuhi. Itu. Nah sekarang ibu bapak siap mendaftar di apa namanya CR tadi. Ya, siap yang bagi yang mau naik jabatan, bagi yang mau ke Madya ataupun yang mau ke utama. Ya. Ada lagi mungkin ibu bapak? Ini saya mohon maaf, saya udah mulai nggak konsentrasi nih. Kenapa? Teman-teman udah pada pulang semua nih. Jadi saya udah pada turun bawah semua. Siap-siap pulang gitu Pak. Sama Pak, saya juga di kantor nih Pak. Saya juga di kantor nih Pak. Di sama. Habis. Ada orang Pak. Menit terakhir ya Pak. Iya nih. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada nanti saya tinggal colek Pak Sunardin. Siap Pak, saya juga tinggal sendirian Pak di ruangan. Berarti kita sepakat nih Pak. Intinya udah pernah kabur Pak, jam 4 di kantor. Jam 4 ya? Ya jam, ini udah 4:30. Ya, sekarang udah 4:30 ya. Oke lah kalau gitu Pak Sunardi. Karena ini ibu bapak yang ada di angkatan pertama ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada ibu bapak dan penyelenggara,
Saya akan akhiri pertemuan hari ini ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Baik, izin Pak Bambang, saya sudah share juga yang materi Bapak kasihkan ke saya yang waktu tahun lalu Pak. Jadi saya share ke grup untuk belajar mereka. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sunat. Ya. Baik Bapak Ibu, Makasih, Pak. ya saya selaku host terima kasih Bapak Ibu sudah dapat hadir ruang ini. Mudah-mudahan apa yang tadi diskusikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Juga tahun ini mungkin ada untuk sertifikasi akan dibahas di workshop berikutnya. Mungkin tahun depan bisa terlaksana. Amin. Baik, itu saja. Terima kasih akhir kata dengan mengucap alhamdulillah atas pelatihan pada sore hari ini kita tutup dengan alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Silakan kalau Ibu Bapak ingin berkonsultasi juga bisa menghubungi. HP ya Pak, nomor HP. Nanti saya share Bu nomor HP di grup. Ya, tolong share Pak. Ya, baik. Ini butuh pencerahan Pak. Ya, baik. Ya, makasih ya. Makasih ya. Recording stop. Ya, sama-sama ya. Pak, izin live Pak. Luringnya Pak Nardi. Saya live ya. Ditunggu luringnya Pak Nardi. Iya, luringnya jalan-jalan betul ntar. Ya, nanti bilang Pak Nardi untuk luringnya di Malang gitu ya. Mantap Pak. Siap Pak Nardi. Siap dengan senang panggilan hati. uji komnya ya Pak Nardi. Iya Bu, ya baik Bu, tadi Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lupa absen Bapak Ibu. Oh iya. Iya. Terima kasih. Hampir Pak Bambang, terima kasih. Assalamualaikum. Udah macam-macam tuh, cuma tahan sampai aku bikin paling berada make up, rencana. Evaluasi jangan lupa Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Tua diingatkan peserta untuk mengisi evaluasi. Apa tuh? Evaluasi terhadap fasilitator silakan untuk Oke, siap, selesai. Kelengkapan pelatihan. Ya, Pak. Siap. Untuk Pak Bambang ini tidak ada tugas ya Pak Nardi ya? Ya, itu sudah dipijar aja Pak. Dilihat dipijar aja Pak. Tugasnya dipijar aja. Iya. Alhamdulillah kalau nggak ada. Nggak ada tambahan Pak. Yang lain kan ada tambahan tugas tuh. Iya. Pak Bambang seorangnya enak aja Pak. Ya, halo. Baik Bapak Ibu, saya nggak izin mau pulang ini, nggak ada teman lagi, nggak sendirian nih. Iya, sama Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Ben. Terima kasih Pak Nardi. Assalamualaikum Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Saya lihat dulu. Udah tinggal sendirian di ruangan. Oh, melalui apa aja? Aplikasi. Waalaikumsalam. Aplikasi apa namanya? Pijar ya. Enggak ada sampai itu. Tapi paling 2,5, 2,5 aja enggak parah. Iya, minimal 2 bulan. Iya. Enggak aman. Tapi betul. Pak Marsidi. Di SIM diklat pas fotonya masih warna biru deh kayaknya. Bisa diganti background merah nggak itu dikirim balik saya. Ya Pak Ji, makasih. Iya itu masih biru soalnya bukan background merah. Izin live. Itu takut kartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biru lagi. Sampai ketemu besok. Iya. Caranya ganti itu loh Pak. Apa? Ya? Yang kemarin saya mau ganti belum bisa. Di WA-nya ke saya Pak, dikirimnya ke saya foto yang merah. Oh iya Pak. Ya. Iya Pak. Oke Pak. Terima kasih. Iya Pak. Izin live ya Pak. Marsidi. Ini 3 orang nih, orangnya ada nggak nih Bu ini? Nggak ada gambarnya saya lagi mungkin mungkin. Biasa ketik terakhir kalau saya Pak. Ditutup aja Pak. Saya mau panggil. Tadi Pak Arpad ini kan aktif tadi di awal gitu. Mungkin apa ada kendala.
Iya, ini ada Pak Haris belum lihat juga. Kayaknya sejak awal tadi nggak ikut ya yang ini Pak Haris itu. Iya makanya ini cuma foto aja gitu. Iya. Saya kan tadi saya lihat juga. Makanya kalau dia nggak lip, nanti ketahuan Pak Haris lip, nanti saya bisa lihat. Saya panggil. Iya maksudnya terus Cindy. Halo Pak Arpentinus, Pak Haris, Bu Puji. Wah.